Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal Islam serta keutamaannya dan juga kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Islam secara bahasa memiliki arti tunduk, memiliki arti juga patuh, memiliki arti juga berserah diri. Adapun pengertian Islam menurut istilah syar'i, maka yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apabila seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan seorang muslim. Meskipun dia meyakini dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun dia juga berdoa serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia memberikan persembahan atau memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Hal ini dapat kita lihat dari keadaan orang-orang yang diseru dan didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Mereka bukan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukannya tidak beribadah atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama itu pula mereka juga menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat dan yang lainnya. Maka tatkala Nabi SAW mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka pun mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kami itu hanya satu sesembahan saja? Jadi mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Makkah yang tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang-orang yang kafir.
bukan seorang muslim. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian Islam, para ulama juga menjelaskan apabila kata Islam ini bersambung dengan kata iman, atau kata Islam apabila digabung dengan kata iman, dia memiliki arti yang berbeda. Jadi Islam ini memiliki makna jika bersambung dengan iman, ini memiliki makna berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda jika kata Islam disebutkan secara sendiri tanpa dibarengi dengan kata iman. Maka para ulama menjelaskan cakupan Islam atau pengertian Islam apabila dihubungkan dengan kata iman, atau kata Islam bila dihubungkan dengan kata iman, ini ada dua pengertian. Yang pertama, apabila kata Islam ini disebutkan sendiri, apabila kata Islam disebutkan sendiri, tidak disebutkan iman di sana, atau tidak diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam adalah mencakup seluruh perkara agama, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial, baik yang berkaitan dengan perkataan, baik berkaitan dengan perbuatan, baik berkaitan dengan keyakinan, baik masalah usul, pokok dari ajaran agama, maupun masalah furu, cabang-cabang dari permasalahan agama. Maka semua hal yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hal yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi SAW adalah Islam. Semua yang harus dilakukan Islam, semua yang harus diyakini di dalam syariat kita, itulah namanya Islam. Artinya Islam jika disebut sendiri mencakup seluruh syariat atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara agama. Hari ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, berkata kepada Ibrahim, aslim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah, tunduklah, patuhlah. Qala, maka Ibrahim pun berkata, aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Rabb semesta alam. Islam mencakup segala bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau. Beliau menjelaskan tentang definisi dari Islam, bahwasanya Islam adalah tatkala seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Satu-satunya tujuan dia melakukan ibadah. Dia sholat tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Maka seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, artinya dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah itu dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah. Dia tinggalkan semuanya. Dan juga para pelaku kesyirikan dia tinggalkan, dia tidak dekati, dia tidak temani, tidak dia tolong, karena ada larangan menolong orang yang melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita mendukung kesyirikan. Maka seorang muslim harus meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Enggak boleh mendukung, menonton pun juga tidak diperbolehkan. Misalkan ada acara kesyirikan, acara dalam rangka memberikan persembahan kepada penunggu gunung, menyembelih sapi 100 misalkan. Wah, dia tonton, wah rame seru, enggak boleh. Haram kita
melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya kita ke tempat tersebut adalah merupakan bentuk dukungan kita. Jadi datang ke tempat kesyirikan ini termasuk bentuk dukungan. Maka nggak boleh seseorang datang ke tempat-tempat kemaksiatan, nggak boleh datang ke tempat-tempat kesyirikan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, Islam adalah seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, kemudian dia meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik, dan juga dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka orang yang melakukan itu semua, dia adalah seorang muslim. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan kesyirikan, maka orang yang melakukan itu semua, dia adalah seorang muslim. Ini pengertian pertama. Pengertian pertama dari Islam, ketika dia disebut sendiri tanpa dibarengi dengan kata iman. Kemudian pengertian Islam yang berikutnya, atau cakupan Islam yang berikutnya, apabila Islam ini disambung dengan kata iman, disebutkan bersamaan, ada Islam, ada iman, maka Islam adalah perkara-perkara zahir, perkara-perkara yang nampak, atau amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan anggota badan, lisan, yang bisa kita lihat. Maka ini adalah Islam apabila disebutkan dengan kata iman. Maka seseorang ketika mengerjakan sholat, berarti dia seorang muslim. Seorang ketika dia berpuasa, berarti dia seorang muslim. Seorang ketika dia mengaji, membaca Al-Quran, kemudian membaca syahadat, maka dia adalah seorang muslim. Terlepas dia meyakini kebenaran Islam atau meragukan kebenaran Islam, tapi dia dihukumi sebagai seorang muslim. Dia mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, meskipun dia tidak meyakini tentang kebenaran Islam, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik, mereka menampakkan keislaman dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka bersikap seolah-olah diri mereka adalah seorang muslim, sholat bersama dengan kaum muslimin, puasa bersama dengan kaum muslimin, namun di belakang mereka membenci kaum muslimin, tidak meyakini kebenaran Islam. Namun secara zahir Nabi SAW memperlakukan mereka seperti kaum muslimin secara umum. Maka begitu pula kita ketika melihat orang menampakkan keislaman, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Karena Islam ini adalah apabila seorang mengerjakan amalan-amalan zahir. Ketika dia melakukan amalan-amalan zahir, maka terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya harta seorang muslim itu haram untuk diambil. Kehormatan seorang muslim ini haram untuk dirusak. Darah seorang muslim ini haram untuk ditumpahkan. Maka ketika seorang menampakkan keislaman, kita hukumi dia sebagai seorang muslim, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tatkala beliau SAW khutbah pada waktu Idul Adha, beliau berada di hadapan manusia, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ayu yaumin hada, sekarang ini hari apa? Qalu, maka para sahabat berkata, yaumun haram, hari yang haram atau hari yang mulia. Qala, kemudian Nabi SAW pun berkata, fa ayyu baladin hada, kita sekarang berada di negeri apa atau berada di tempat apa? Qalu, para sahabat pun berkata, baladun haramun, berada di tanah haram, tanah yang mulia.
Kemudian Nabi SAW berkata, fa ayu syahrin hada, kita berada di bulan apa sekarang ini? Maka para sahabat pun menjawab, syahrul haram, kita berada di bulan haram. Kemudian Nabi SAW pun setelah mendengar jawaban dari para sahabat, beliau berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haramun, haram bagi sesama kalian. Ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha, seperti haramnya atau seperti mulianya hari kalian ini, di tempat atau di tanah kalian ini, dan di bulan kalian ini. Kata Nabi SAW, haram darahnya, artinya nggak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, nggak boleh diambil, nggak boleh dirampas. Haram kehormatannya, nggak boleh dihinakan, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dicaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja melarang bagi orang-orang yang beriman untuk mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mencela orang kafir, dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayasubbullaha aduwan bighairi ilm, sehingga dia nanti akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencaci, menghina Allah dengan tanpa ilmu. Mencela orang kafir saya tidak diperbolehkan, apalagi mencela sesama kaum muslimin. Nabi SAW telah menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang apabila seorang muslim lain itu bisa selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Enggak boleh kita menzalimi sesama kaum muslimin. Maka dari sini dapat kita ambil faidah, dapat kita ambil pelajaran. Seorang yang menampakkan keislaman, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Kemudian maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar wasiat dari Nabi tentang apa? Haramnya darah, haramnya harta, haramnya kehormatan seorang muslim, maka beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ini adalah wasiat Nabi SAW untuk umatnya, untuk kita semua. Wasiat dari Nabi SAW untuk kita semua, agar kita berpegang dengan wasiat tersebut, tidak melakukan yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam wasiat di atas. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis ini menyebutkan, fal yuballigh asyahidu al-ghaiba, hendaknya orang yang hadir menyaksikan wasiatku ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, sampaikan wasiatku ini kepada seluruh manusia yang kalian jumpai. Sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada saat sekarang ini. Apa yang disampaikan? Sesungguhnya harta, darah, dan kehormatan seorang muslim itu haram, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh diambil, dan nggak boleh rusak. Maka kita hukumi orang-orang yang melakukan amalan-amalan zahir, meskipun dia tidak meyakini tentang kebenaran Islam, tapi kalau kita lihat dia melakukan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang merupakan kekhususan dari kaum muslimin, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ini amalan zahir. Jadi Islam jika bersambung dengan iman, maka Islam artinya adalah amalan-amalan zahir. Kemudian makna iman atau pengertian iman, dia juga sama seperti Islam. Ketika iman disebut sendiri, mencakup di dalamnya Islam, amalan zahir dan amalan batin. Namun ketika kata iman disebutkan dengan Islam, Islam amalan zahir, maka iman adalah amalan batin. Jadi dari sini dapat kita ambil faidah, setiap mukmin itu muslim,
Dan belum tentu setiap muslim itu memiliki keimanan yang sempurna. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Atau apakah mungkin ada seorang muslim tapi dia tidak mukmin? Jawabannya mungkin. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Di sana ada orang-orang yang dia tidak dianggap termasuk dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia belum sampai tingkatan iman. Belum sampai pada derajat iman. Maka dari ayat tersebut dapat kita ambil faedah juga bahwasanya Islam ini memiliki tingkatan. Yang pertama tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman. Kemudian di dalam hadis Jibril dapat kita ambil faedah bahwasanya di sana ada tingkatan tertinggi yaitu tingkatan ihsan. Tingkatan Islam ini tingkatan yang bawah, kemudian di atasnya tingkatan iman, kemudian yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Maka tidak setiap muslim itu sampai pada tingkatan iman. Tapi seorang mukmin dia pasti muslim. Nah, iman adalah amalan-amalan batin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan qalatil a'rabu amanna, datang orang-orang Arab Badui pada Nabi SAW dan berkata, amanna, kami beriman. Maka Allah pun berkata kepada Rasulullah SAW, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin kulu aslamna, akan tapi katakanlah bahwasanya kami ini adalah seorang yang berserah diri, kami adalah seorang muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk ke dalam diri kalian. Terus bagaimana kalau dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin? Apakah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatannya? Apakah dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalannya? Apakah dia mendapatkan surga ketika dia melakukan salat? Maka jawabannya iya. Karena di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dan jika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, maka la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang kamu lakukan. Jadi meskipun dia derajatnya belum sampai pada derajat seorang mukmin, belum sampai pada tingkatan iman, dia masih pada tingkatan Islam, dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dia mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang dia lakukan. Innallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika seseorang mengerjakan amalan-amalan zahir seluruhnya, dia udah mengerjakan amalan zahir, maka dia nanti akan naik pada tingkatan iman. Kemudian ketika dia mengerjakan amalan-amalan zahir dan batin, maka dia nanti akan naik pada tingkatan ihsan. Maka dari ayat ini dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam apabila disebutkan bersama dengan iman, Islam ini adalah amalan-amalan zahir atau amalan-amalan yang nampak, sedangkan iman ini adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, amalan-amalan yang tidak nampak, amalan-amalan yang tersembunyi. Dan dari ayat yang tadi kita baca surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dapat kita ambil faedah juga bahwasanya iman itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jalan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, hadis ini hadis yang panjang dan para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis Jibril. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan bertanya tentang ihsan. Kemudian terakhir bertanya tentang hari kiamat.
Untuk apa Jibril bertanya? Untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi SAW tentang agama Islam. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu ketika, ittala alaina rajulun syadidu bayadus siyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang bajunya putih bersih. Wasadidu sawadi sa'ri, rambutnya hitam, kelam, bersih. La yura alaihi safar, tidak ada tampak sedikit pun tanda-tanda habis perjalanan. Jadi kalau zaman dulu yang namanya perjalanan, jalan kaki, pakai onta, pakai kuda, lewat padang pasir, pasti berdebu, pasti kotor, kusam. Maka ini Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan bersih dan rapi. Ini adab di dalam menuntut ilmu yang kemarin pernah kita sebutkan, yaitu apa? Mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Bajunya bersih, pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Ini adab. Kemudian la yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Berarti apa? Dia rapi-rapi terlebih dahulu sebelum datang di hadapan Nabi SAW. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak ada satupun yang mengenal dia. Artinya apa? Dia bukan orang Madinah, berarti orang jauh. Orang Madinah tidak ada yang kenal, berarti orang jauh. Namun tidak ada tanda-tanda safar. Ini menunjukkan benar-benar orang ini telah mempersiapkan diri sebelum datang kepada Nabi SAW. Hatta jalasa ila Nabi SAW wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian beliau datang, orang tadi ini datang mendekat kepada Nabi SAW, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Wa wada'a kafaihi ala fahidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian kemudian dia berkata, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Jibril berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini Jibril memanggil Nabi SAW dengan sebutan nama secara langsung. Wahai Muhammad. Apa faedah yang dapat kita ambil di sini? Faedah yang dapat kita ambil di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap ghulu, untuk tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Sehingga beliau atau Jibril menyebut Nabi SAW dengan sebutan nama. Para sahabat heran, ada siapa ini berani-beraninya menyebut Nabi SAW dengan sebutan nama langsung. Namun Rasulullah SAW tidak marah. Kenapa? Karena memang beliau adalah manusia biasa seperti kita semua. Maka dipanggil nama, tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia, beliau tidak marah. Berbeda dengan kebanyakan orang zaman sekarang. Dia sudah pergi haji, kalau namanya nggak dipanggil Pak Haji, dia marah. Ini nggak sesuai dengan teladan dari Nabi SAW. Nggak bersikap hulu, nggak bersikap berlebih-lebihan. Jibril memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian kata Nabi SAW, al-Islamu, Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau mengucapkan, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah, engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau mengeluarkan zakat. Tasumu Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi berhaji jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Ini ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka beliau menyebutkan Islam itu engkau bersyahadat, mengerjakan salat, kemudian membayar zakat, puasa, dan haji. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, maka Jibril pun berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Maka para sahabat yang di situ heran lagi, wah ini orang datang nanya kepada Nabi SAW,
kemudian ketika dijawab dia mengatakan, betul sekali apa yang kamu katakan. Jadi seolah-olah orang ini sudah tahu terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan yang dia tanyakan kepada Nabi SAW. Sehingga para sahabat pun heran. Kemudian dilanjutkan, akhbirni anil iman. Sekarang kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi SAW pun berkata, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian dia pun berkata lagi, atau Jibril pun berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian Jibril melanjutkan, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu. Ini tingkatan ihsan, tingkatan yang lebih tinggi lagi dari tingkatan iman. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita lihat bukan apa yang kita kerjakan. Orang sholat yang dilihat bukan sholatnya, tapi kepada siapa dia menghadap. Jadi setiap ibadah seolah-olah dia melihat Allah. Bersedekah yang dilihat bukan berapa yang dia berikan atau kepada siapa dia berikan, tapi dia lihat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia. Dia bersedekah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Nah, kalau tidak bisa dengan hal tersebut, sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia. Maka ihsan ini ada dua bagian. Yang pertama ibadah musyahadah, yang kedua ibadah muraqabah. Ibadah musyahadah dijelaskan, maknanya adalah kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Adapun ibadah muraqabah, kita beribadah dengan merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahmu, fa innahu yaraka, sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Ini tingkatan tertinggi dari agama kita. Kemudian setelah itu Jibril berkata lagi, akhbirni anis-sa'ah, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu sebagaimana engkau tidak tahu wahai Jibril. Malaikat tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Jibril ini pemimpin dari para malaikat, tidak tahu kapan hari kiamat datang. Nabi SAW, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hak syafaat nanti pada hari kiamat, saja tidak tahu kapan hari kiamat datang. Terus kemudian baru-baru ini muncul orang-orang yang mengatakan, wah hari kiamat terjadi sekian, hari kiamat akan terjadi hari ini, hari kiamat akan terjadi tanggal sekian. Semuanya dusta. Malaikat tidak tahu, Rasul tidak tahu, kemudian dia mengatakan saya tahu kiamat kapan terjadinya, kiamat akan terjadi hari ini dan itu. Apakah dia lebih tahu atau apakah dia lebih mengetahui tentang ilmu, tentang agama daripada Jibril? Apakah dia lebih mengetahui tentang ilmu, tentang agama daripada Nabi SAW? Nabi SAW tidak tahu, Jibril tidak tahu. Terus dia dapat dari mana? Hari kiamat datangnya besok tanggal sekian-sekian, hari Jumat tanggal sekian-sekian, pada bulan Ramadan sekian-sekian. Kemudian ketika mendekati hari H diralat lagi, klarifikasi, kiamat belum akan terjadi besok, masih menunggu kabar berikutnya. Ini dusta. Maka jangan percaya ketika ada yang mengatakan
kiamat akan terjadi pada tanggal sekian dan sekian. Ini semuanya dusta. Nabi SAW nggak tahu, Jibril juga nggak tahu. Kemudian Jibril pun berkata kepada Nabi SAW, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyaiyat tawaluna fil bunyan. Ketika banyak budak yang melahirkan tuannya, kemudian engkau melihat orang-orang miskin berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Pengembala kambing yang tidak memakai alas kaki, miskin, kemudian dia berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian Jibril pun pergi dan berlalulah beberapa hari atau beberapa waktu. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kemudian Umar pun berkata, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Sehingga ketika dijelaskan oleh Nabi SAW, para sahabat tidak heran, hilang keheranan mereka. Kenapa? Pantas saja dia bertanya kemudian mengatakan engkau benar. Kenapa? Dia itu Jibril, dan dia datang untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang agama mereka. Maka ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW tatkala ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam, apa itu iman. Islam dijelaskan oleh Nabi SAW dengan amalan-amalan zahir. Kemudian iman dijelaskan oleh Nabi SAW dengan amalan-amalan batin. Kemudian Islam memiliki banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaan Islam dan kelebihan Islam serta keistimewaan Islam dan keindahan Islam adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatanku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini yang menunjukkan keistimewaan Islam. Yang pertama, apa? Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam agama sempurna. Dengan kesempurnaan inilah yang menjadikan umat-umat selain dari kaum muslimin, umat-umat selain kita, selain umat Muhammad, merasa iri. Di antaranya adalah irinya orang Yahudi. Orang Yahudi dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan melalui jalan Tariq bin Syihab datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Orang Yahudi ini berkata kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya di Al-Quran itu ada satu ayat yang apabila ayat tersebut diturunkan kepada kami, maka niscaya kami akan jadikan sebagai aid, sebagai tempat perayaan. Kami akan rayakan. Kenapa? Karena ayat ini ayat yang benar-benar istimewa. Kenapa? Ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini menunjukkan Islam telah disempurnakan. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan telah disempurnakan. Umar bertanya kepada orang Yahudi tadi, ayat apakah itu? Maka orang Yahudi pun mengatakan, yang datang kepada Umar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian apa kata Umar? Kami telah mengetahui hal itu. Maksudnya apa? Kami mengetahui ayat itu, di mana dia diturunkan kami tahu. Kemudian pada waktu apa diturunkan kami juga tahu. Ayat itu diturunkan tatkala Nabi SAW berdiri di Arafah dan berada pada hari Jumat. Jadi artinya Umar ini tahu kapan dia diturunkan ayatnya.
Namun Umar tidak menjadikan sebagaimana yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu apa? Menjadikan waktu turunnya ayat tersebut sebagai peringatan atau sebagai Id. Dari hadis ini atau dari athar ini, riwayat ini, dapat kita ambil faidah bahwasanya perayaan-perayaan itu pada asalnya muncul dari orang-orang Yahudi. Jadi yang memiliki adat kebiasaan suka mengadakan perayaan ini, perayaan itu adalah orang Yahudi. Maka kaum muslimin tidak diajarkan untuk melakukan perayaan-perayaan tersebut. Tidak ada istilah perayaan turunnya Al-Quran. Tidak. Yang biasa mengadakan perayaan-perayaan itu adalah orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat ini. Orang Yahudi mengatakan kepada Umar, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan sebagai hari perayaan. Namun dalam Islam tidak seperti itu. Tidak ada malam peringatan diturunkannya surat Al-Baqarah, malam peringatan diturunkannya surat Al-Imran, malam peringatan dari disyariatkannya sholat, malam peringatan dari disyariatkannya berpuasa. Tidak ada di dalam syariat kita hal-hal yang seperti itu. Tidak. Ada sebagian orang yang mengatakan dengan mengadakan perayaan-perayaan tersebut adalah merupakan bukti pengagungan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan malam perayaan turunnya Al-Qur'an misalkan, maka dikatakan ini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'an. Maka kita katakan bentuk pengagungan itu bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan, tapi dengan mengerjakan perintah tersebut. Pengagungan seseorang terhadap perintah salat bukan diadakan Aid, bukan diadakan perayaan-perayaan malam turunnya salat atau malam turunnya perintah salat, tidak. Tapi dikerjakan salat tersebut, dijaga tepat pada waktunya, dijaga kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Ini mengagungkan salat. Mengagungkan Al-Quran bukan mengadakan perayaan-perayaan pada malam turunnya Al-Quran, bukan. Tapi apa? Dibaca, dipelajari, diamalkan. Ini cara mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan. Dan yang suka mengadakan perayaan-perayaan berarti dia telah mencontoh siapa? Orang Yahudi. Dan Nabi SAW telah jelas mengatakan, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunan atau jalan, sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, biro'an biro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Meskipun mereka nanti pada akhirnya masuk ke dalam lubang biawa atau lubang dhab, maka kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, ini terbukti pesan Nabi SAW, akan ada orang yang nanti mengikuti kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang mana dua hal ini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, adalah yang menjadikan seseorang itu istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian amraini atau syai'aini, dua hal, lan tadillu ba'di ma in tamasaktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang dengan keduanya. Kemudian Nabi SAW berkata, melanjutkan, kitabullah wa sunnati. Dua hal itu adalah Al-Quran dan sunnah. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Jangan ikuti adat kebiasaan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, orang-orang Yahudi dan orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah murkai. Maka surat Al-Maidah menunjukkan kepada kita apa? Islam adalah agama yang sempurna, sehingga membuat selain Islam itu merasa iri dengan kesempurnaan Islam. Di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam atau kesempurnaan agama Islam, sebagaimana kisah dari Salman Al-Farisi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Lagi-lagi ada datang orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Nah, orang Yahudi datang dan dia berkata, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Orang Yahudi datang kepada Salman, Nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu, sampai buang air pun diajarkan. Tapi ini bukan pernyataan dalam rangka kagum, bukan, tapi dalam rangka merendahkan. Artinya apa?
Ini katanya nih, agama ini nih, agama kalian atau nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu, sampai buang air pun diajarkan tata caranya. Katanya seperti itu. Lalu apa? Kata Salman, ajal, benar, bahkan benar. Ketika Salman menjawab, malah menjawab dengan bangga, benar. Nabi SAW mengajarkan kita segala sesuatu, bahkan sampai buang air pun diajarkan. Salman malah menunjukkan kebanggaannya terhadap apa? Perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang paling menurut sebagian orang itu tidak penting untuk dibahas, malah diperhatikan secara khusus di dalam Islam. Perkara yang kecil saja diperhatikan, apalagi perkara yang besar tentunya. Maka yang membuat Salman menjadi bangga. Ajal, benar kata Salman. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi SAW mengatur dan mengajarkan kepada kami di dalam buang air apa? Gak boleh menghadap ke arah kiblat. Wala nastanjia bil yamin, dan tidak boleh beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Au nastanjia bi aqal min salasati ahjar, atau istinja kalau nggak ada air, bersuci dengan batu, maka nggak boleh kurang dari 3 batu. Au nastanjia birojiin au bi'admin, nggak boleh juga bersuci dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Salman menjelaskan, Islam mengatur segala sesuatu. Kalau yang sepele saja diatur, apalagi yang besar. Nggak mungkin malah nggak diatur. Sempurna, semua syariat mengatur dari segala sisi kehidupan manusia, diatur semuanya di dalam Islam. Dan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma tayrun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Abu Dzar menyatakan Nabi SAW meninggal dan tidak ada burung yang terbang yang membolak-balikkan sayapnya kecuali telah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ilmunya. Artinya apa? Segala sesuatu telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Syariat ini telah lengkap. Syariat Islam ini telah sempurna. Kemudian Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua jalan kebaikan telah diajarkan oleh Nabi. Semua jalan keburukan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Enggak butuh lagi ditambah-tambah, enggak butuh lagi dimodifikasi, enggak butuh lagi untuk dirubah, dikurang-kurangin, enggak. Udah sempurna. Ikuti jalan Nabi SAW, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan merasakan Islam yang sempurna, Islam yang indah, Islam yang membuat iri umat-umat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan Islam adalah barang siapa yang masuk ke dalam syariat Islam atau barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, orang kafir Quraisy, orang-orang yang memusuhi Islam seluruhnya, katakan, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari memerangi Islam, mereka berhenti dari menyakiti kaum muslimin, mereka berhenti dari menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, yughfar lahum ma qad salaf, akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.
Wa iyaudu, akan tapi kalau mereka kembali menyakiti kaum muslimin, kembali menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali menyakiti para sahabat radhiyallahu taala anhu, faqad madat sunnatul awwalin, maka Allah mengancam mereka apa? Akan berlaku sunnatul awwalin. Apa itu? Contoh-contoh yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum mereka. Allah telah mencontohkan bagaimana Allah menghancurkan pasukan fil, pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah yang kuat, yang merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah mengutus burung-burung kecil menghancurkannya, dilempari dengan kerikil-kerikil yang dibawa dari neraka, hancur semuanya, habis. Kemudian bagaimana kaum Ad, kaum Samud sombong dengan kemampuan mereka, Allah binasakan. Bagaimana Fir'aun yang merasa sombong dengan kekuatan, kekuasaan, kerajaan, pasukan, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Bagaimana Qarun yang dia berbangga dengan harta yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memusuhi Islam, kalau mereka tidak berhenti, faqad madat sunnatul awwalin. Perhatikan, akan berlaku bagi kalian sunnatul awwalin, contoh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap orang-orang sebelum kalian yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dibinasakan. Kemudian dalil yang berikutnya menunjukkan bahwasanya Islam menghapus dosa dari orang yang masuk ke dalam Islam, semua dosa. Adalah kisah ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Amr bin As masuk Islam, kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku ingin berbaiat. Kemudian ketika Nabi SAW mengulurkan tangannya, Amr bin As pun menahan tangannya, enggak menjabat Nabi SAW, enggak menyambut tangannya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun berkata, apa yang membuat melakukan hal tersebut, wahai Amr? Kemudian Amr pun berkata, aku ingin mengajukan syarat. Aku mau baiat, aku mau masuk Islam, tapi aku punya syarat. Kemudian Rasul pun berkata, syarat apa yang kamu inginkan? Kemudian Amr bin As berkata, syaratnya adalah aku ingin dosa-dosaku diampuni. Kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Amr bin As, apakah engkau belum tahu, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, kemudian hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya apa? Kalau seorang masuk Islam, dosa-dosa sebelum Islam dihapus semua oleh Allah, diampuni. Kemudian ketika dia hijrah, dulunya dia suka mencuri, dia suka mabuk, suka merampok, suka membunuh. Kemudian dia hijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk dan hidayah dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kalau seorang pergi menunaikan ibadah haji, maka dosa-dosanya juga akan diampuni. Ini diantara keutamaan dan keistimewaan Islam. Apa? Diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan Islam adalah Islam itu agama fitrah. Apa artinya Islam itu agama fitrah? Syariat Islam ini nggak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Kenapa? Manusia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik dan dalam keadaan yang paling sempurna. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wat-tin," demi buah tin, waz-zaitun, dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Kemudian Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tahu tentang manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ciptaan Allah.
Kemudian fitrah, sifat-sifat yang ada pada manusia ini adalah ciptaan Allah. Dan Islam ini adalah agama yang menetapkan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya datangnya dari Allah, maka tidak akan pernah bertentangan sama sekali. Islam agama fitrah, yang artinya syariat Islam seluruhnya gak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia yang lurus. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Fitrat Allah, yang mana agama tersebut sesuai dengan fitrah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas fitrah. Dan Islam ini adalah agama fitrah, sesuai dengan tabiat manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsaron nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak tahu bahwa Islam adalah agama fitrah. Kenapa? Mereka tidak kenal Islam. Mereka nggak tahu apa itu Islam. Padahal fitrah mereka itu adalah Islam. Islam mengajarkan kita untuk berpikir. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Islam bukan mencela akal, tapi Islam mengarahkan agar akal seseorang itu mengikuti petunjuk dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau berpikir dan mau mempelajari. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau orang-orang yang tidak mengetahui? Enggak sama. Orang yang berilmu itu lebih tinggi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang enggak memiliki ilmu. Orang yang mempelajari dan memahami sesuatu, maka dia adalah orang yang lebih baik di sisi Allah daripada orang yang tidak mempelajari dan tidak memahami sesuatu. Islam agama fitrah. Islam mengajak kita untuk berpikir, memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan kita semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian di dalam perubahan atau pergantian siang dan malam atau malam dan siang, la ayat, di sana ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diperhatikan oleh siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki hati. Dan mereka yang bisa mengambil faidah, mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari mempelajari atau buah dari merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah akan membuat dirinya semakin dan semakin mengingat Allah kapanpun dia berada. Qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian tatkala mereka berfikir atau mempelajari penciptaan langit dan bumi, maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini secara sia-sia. Subhanaka wa qina adzabannar. Maha suci Engkau dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan untuk menjadi orang yang cerdas, dan bahkan Islam melarang kita untuk menjadi orang yang bodoh, yang biasanya berbicara dengan tanpa ilmu. Maka perhatikan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, karena sesungguhnya pendengaran seseorang, kemudian penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam seluruhnya, semua syariatnya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Enggak ada satupun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau ada yang merasa Islam ini enggak sesuai dengan fitrah manusia, berarti ilmu dia tentang Islam belum dalam. Dia belum mengenal Islam jika mengatakan Islam nggak sesuai dengan fitrah. Islam nggak sesuai dengan fitrah. Terus gimana? Di dalam Islam itu ada hukum, orang mencuri dipotong tangannya, itu kan kejam. Maka kita katakan jangan salah. Ketika syariat Islam menetapkan orang mencuri dipotong tangannya, bukan berarti syariat Islam itu hobinya motong tangan, bukan. Tapi ketika syariat Islam menetapkan orang mencuri dipotong tangannya, itu adalah untuk menjaga harta-harta kaum muslimin agar tidak diambil dengan cara yang batil. Sekarang kita ambil contoh kampus atau tempat kita sekolah, memberikan peraturan barang siapa yang dia terlambat, maka dia kena denda 100.000. Misalkan terlambat masuk kelas kena denda 100.000. Apakah kita katakan wah kampus ini tukang minta duit? Enggak, bukan tukang minta duit, bukan tukang minta uang. Kenapa? Karena peraturan itu dibuat agar orang itu tidak melanggar. Tujuan membuat peraturan apa? Agar tidak ada yang melanggar peraturan tersebut. Maka yang diinginkan oleh kampus adalah mahasiswanya datang tepat waktu, bukan duitnya yang diinginkan. Maka syariat Islam juga seperti itu. Ketika Islam, di dalam syariat Islam, orang mencuri dipotong tangan, bukan tujuan Islam memotong tangan, tapi apa? Menjaga agar orang tidak mencuri. Jadi kalau orang melihat, mengatakan, oh Islam kejam, begini dan begitu. Islam tidak kejam, kitanya saja yang belum kenal dengan Islam. Islam ini agama fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang menyelisih fitrah manusia. Islam tidak pernah sedikit pun mengajarkan keburukan, tidak pernah sedikit pun mengajarkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi fitrah manusia. Islam agama fitrah. Oleh karena itu hendaknya kita bangga dengan agama Islam, bangga dengan syariat Islam, bangga dengan sunnah Nabi SAW, bangga dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan larangan-larangan Allah. Bagaimana kita bangga dengan perintah Allah? Kerjakan. Bagaimana bangga dengan larangan Allah? Tinggalkan larangan tersebut. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka di dalam kitab salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim, kemudian mengamalkannya atau beramal di atas 3 hal tadi. Maka yang pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi setiap muslim harus tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Setiap muslim harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Menciptakan, kemudian beri rizki, kemudian dibiarin begitu aja. Enggak, diumbar, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Yang mana apabila orang-orang mengikuti nabi dan rasul tadi, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menentangnya, maka dia akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti contoh-contoh dari Nabi SAW, mengerjakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Karena jika kita mengikuti petunjuk, contoh, perintah dan menjauhi larangan Nabi SAW, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muzammil atau di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Sungguhnya kami mengutus kepada engkau seorang rasul syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi untuk kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Allah mengutus Musa kepada Fir'aun, Allah mengutus Harun kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun pun bermaksiat, tidak mengikuti petunjuk dan seruan dari Rasul tersebut. Fa'akhadnahu ahdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang amat berat. Ini perintah untuk ikut para Rasul. Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Allah mengutus Rasul menyampaikan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah. Ikuti Rasul tersebut agar kita selamat. Kalau enggak, maka niscaya kita akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang diancamkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ini harus diketahui. Allah menciptakan kita yang pertama tadi, Allah memberi rezeki kita, mengutus para nabi dan rasul agar kita mengikutinya. Barang siapa mengikutinya akan masuk surga, barang siapa yang tidak mengikutinya akan masuk neraka. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak akan pernah ridha jika disekutukan dengan sesuatu apapun. Ketika ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah, maka Allah tidak akan pernah ridha dengan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, janganlah kamu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, enggak boleh kepada selain Allah, siapapun dia, mau malaikat, mau nabi, mau rasul, mau wali, mau siapapun, enggak boleh. Beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha jika disekutukan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang mentaati Rasul, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah loyal kepada orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan senantiasa mencari cintanya Allah, mencari cintanya Rasul. Cintanya Allah diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah mencintai orang-orang kafir. Orang kafir itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, dia juga harus benci kepada orang kafir. Sebagai orang yang beriman, dia enggak boleh berkasih sayang dengan orang kafir. Apa maksudnya tidak boleh mencintai mereka? Nggak boleh berkasih sayang dengan orang kafir. Maksudnya adalah apa? Menjadikan mereka sebagai yang diikuti,
menjadi mereka atau menjadikan mereka sebagai orang yang dia teladani, menjadikan mereka orang yang lebih dia dahulukan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW berbuat baik kepada siapapun, kepada orang muslim, kepada orang kafir, kepada binatang, kepada tumbuhan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'? Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, atau telah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua itu memerintahkan kalian untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, jangan taati. Jangan ditaati dia. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah dia dalam urusan dunia dengan cara yang ma'ruf. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dan tidak menyukai jika orang-orang beriman ini berkasih sayang dengan orang kafir. Namun Allah memerintahkan tetap berbuat baik kepada mereka. Lihat contoh Nabi SAW berbuat baik kepada orang-orang Yahudi di Madinah, bermuamalah yang baik dengan ahlu dhimma. Ini syariat Islam, syariat yang indah, syariat yang penuh dengan perdamaian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah, engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasul. Enggak akan pernah. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir enggak akan pernah membantu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, bukan berarti kita harus memerangi, harus menyakiti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan. Dakwahi, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah, ajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ajak mereka untuk mengenal indahnya Islam, pergauli mereka dengan pergaulan yang baik, sikapi dengan sikap yang baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim, kemudian harus diamalkan. Yang pertama, dia harus tahu Allah yang menciptakan dia, memberi rezeki dia. Allah juga mengutus para nabi dan rasul yang menyampaikan petunjuk kepada dia. Dia harus mengikutinya. Kalau dia mengikutinya, dia akan masuk surga. Kalau dia tidak mengikuti para nabi dan rasul, dia akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, Allah nggak pernah ridho kalau disekutukan, nggak pernah ridho dengan kesyirikan. Maka nggak boleh kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kita juga dilarang untuk menolong orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita perhatikan kewajiban-kewajiban bagi setiap muslim. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka hendaknya kita berusaha untuk terus-menerus mengenal Islam, agar kita mengetahui syariat-syariat Islam, mengetahui keindahan-keindahan Islam, mengetahui keutamaan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.